Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan sehat untuk siap menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat manusia baru berikutnya yang harus kita kenakan sebagai orang yang telah menjadi ciptaan baru adalah kemurahan hati. Murah hati atau kemurahan hati dalam bahasa Yunani disebut Christotes dan bahasa Inggrisnya adalah kindness, yang artinya perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap sesama, dan bersikap penuh rahmat. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36 yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita mengapa kita harus bermurah hati. Yang pertama, mengapa kita harus bermurah hati? Sebab kemurahan hati adalah gaya hidup manusia baru. Ayat tadi berkata, hendaklah kamu murah hati. Kata ini adalah kata kerja imperatif present, yang artinya sebuah perintah yang harus terus-menerus dilakukan sampai itu menjadi habit kita, kebiasaan kita, dan gaya hidup kita. Mungkin sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah seorang yang cuek, masa bodoh, dan tidak peduli dengan sesama kita. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Secara konteks, ayat ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yang ditujukan kepada murid-muridnya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Perhatikan dalam ayat 35 dikatakan, tetapi kamu, menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya. Dikontraskan dengan kata orang-orang berdosa yang dituliskan di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 32, 33, dan 34. Ada penekanan di sini bahwa orang yang telah percaya Tuhan, orang yang telah mengalami kelahiran baru, maka gaya hidupnya harus berubah dari seorang yang cuek, masa bodoh, dan tidak peduli menjadi orang yang bermurah hati. Itulah karakter sebagai seorang yang telah menjadi ciptaan baru. Mengapa kita harus bermurah hati? Yang kedua adalah karena kemurahan hati adalah sifat Allah sebagai Bapa kita. Ayat tadi berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Bermurah hati adalah sifat Allah Bapa kita, dan Allah rindu supaya kita sebagai anak-anaknya memiliki sifat yang sama, yaitu suka memberi atau menolong orang lain. Karena tujuan dari hidup kita ialah menjadi sama seperti Bapa kita di sorga. Karena itulah kita dituntut untuk juga bermurah hati, sama seperti Bapa kita di sorga. Oleh sebab itulah, biarlah kemurahan hati itu menjadi sifat kita sebagai manusia baru. Tuhan tidak mengajar kita untuk menahan berkat bagi diri kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain juga. Kemurahan hati ditunjukkan dengan rela memberi dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan, tanpa mempertanyakan suku, ras, atau agamanya. Kemurahan hati ditunjukkan dengan kesediaan untuk menerima dan memaafkan, dan memulai dengan sebuah relasi yang baru dengan tidak memperhatikan latar belakang yang dibayangi dengan dendam, sakit hati, atau luka batin lainnya. Inilah yang dimaknai bahwa murah hati selalu ada unsur pengampunan. Kita telah menerima kemurahan dari Bapa. Sekarang kita juga harus menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain juga. Yang ketiga, mengapa kita harus bermurah hati? Karena kemurahan hati adalah rahasia hidup orang yang diberkati Tuhan. Dalam ayat 35 dikatakan, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat." Hukum tabur tuai berlaku di sini. Siapa menabur kemurahan hati, maka dia akan menerima kemurahan hati juga dari Tuhan. Ketika seseorang menjadi pelit, tamak, tidak mau berbagi, maka hidupnya pun tidak akan diberkati. Bahkan kitab Amsal menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terkutuk. Amsal 28 ayat 27 berkata, "Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Tuhan tentu saja tidak menutup mata. Ketika kita bermurah hati, menunjukkan perbuatan baik yang nyata kepada orang lain, maka Tuhan akan membalaskan kemurahan hati kita dan memberikan upah yang besar, baik dalam hidup kita di dunia ini maupun dalam hidup di dunia yang akan datang. Jadi, tunggu apa lagi? Tunjukkan kemurahan hatimu hari ini juga sebagai bukti bahwa engkau telah menjadi ciptaan baru, sebagai bukti bahwa engkau adalah anak-anak Bapamu di surga yang juga berlaku murah hati. Maka upahmu akan sangat besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingatkan kami sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, untuk kami berlaku murah hati kepada orang lain yang membutuhkan. Sebab kemurahan hati merupakan karakter orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Sebab kemurahan hati adalah bukti seseorang menjadi anak Bapa di surga. Dan sebab kemurahan hati membawa upah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menanamkan firman-Mu ini di hati kami, sampai itu menjadi nyata dalam perilaku kami hari lepas hari. Sebagai hamba-Mu, saya berdoa setiap orang yang mendengar firman Tuhan pagi ini dan akan melakukannya untuk berlaku murah hati kepada orang lain, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka. Biarlah mereka dapat melakukan firman Tuhan ini dan orang lain bisa melihat kemurahan hati mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas dan kegiatan kami hari ini, semua yang dikerjakan oleh tangan kami,
dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga melaluinya kami dapat merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, secara khusus juga mereka yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi, Tuhan Engkau menghibur, Engkau menguatkan, dan Engkau menjamah menyembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan Engkau hiburkan. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan Engkau membuka jalan, Engkau membuat mujizat bagi mereka, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.